disapkan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudari, saudara, saudama. Saya ucapkan Sati Hotu Namo Buddhaya. Untuk memulai puja bakti pada pagi hari ini, dimulai dengan saya akan menyalakan lilin dan dupa diiringi lagu Kami Memuja. Di sini berdoa untuk namaskara. Oh, perlindunganmu, kami berlindung padamu, yang maha suci dan sempurna. Kami memuja untuk namaskara. Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Selanjutnya marilah kita melakukan Namakara Pata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Namang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Yamamako Mayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawa Seta Yasa Camayang Bhagavato Dhammang Rojema Ine Sakkare Hitang Bhagawantang Sasat Dhammang Sasawaka Sangga Abhibu Jayama. Selanjutnya kita akan membacakan parita-parita suci. Bagi yang memiliki buku parita, silakan dibuka halaman 25. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbaba Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa,
yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dan pujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Dan pujilah Sang Bagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang saranagamana patang banamase Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami Tatiyampi Dhammang saranang gacchami Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pancasikha pada patang banamase Panatipata Veramani Sikha padang samadhiyapi Adinadana Veramani Sikha padang samadhiyapi Kame sumicacara Veramani Sikha padang samadhiyapi Musawada Veramani Sikha padang samadhiyapi Surameraya Majapamadatana Veramani Sikha padang samadhiyapi. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Vijacarana Sampanno Sugato Lokavidu Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Dewa Manusana Buddho Bhagawa. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo
Sanditiko akaliko edipasiko opanaiko pacatang weditapo winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak berselang waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangga nusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sanggo ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Sami Cipatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidang Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pukkala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Auneyo Bahuneyo Dakineyo Anjali Karaniyo Anutarang Punya Ketang Lokasa. Di Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga Siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga Siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kiryagat ayo banamase akime sarananganya Gudome saranang wara etena saca wacena sotite hotu sabada nati me sarananganya Dhammo me saranang wara etena saca wacena sotite hotu sabada nati me sarananganya Sangho me saranang wara etena saca wacena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Selanjutnya, Bojjhanga Parita, halaman 97. Handamayang Bojjhanga Paritang Banamase Bojjanggo Sati Sanghato Dhammanang Vicayo Tata Viriyampi Tipasati Bojjangga Jata
pare sama dupe kapujangga sate te sapadasina munina samadapata bhavita bahuli kata sangwatanti abinyaya Nibbanaya cabodya etena sacawacena sotiteo susabada ekasmin samayenato mogalanan cakasapa ilahe dukite diswa Bojang Gesatna Desayi Te Catang Adinan Ditwa Roga Mucing Sutang Kade Ete Nasa Jawa Cena Soti Teho Tusabada Ekada Dhammaraja Kelanyena bipilito cundate natanyewa bana petua nasadara samoditwa caabada tamawutta sipanaso etena sacawacena Sotiteo tusabada Vainate caabada Innam dimaesina Magda hatakire sawa Matanupati dhammaka Etena sacawacena Sotiteo tusabada. Faktor-faktor untuk mencapai penerangan adalah sati, dhamma wijaya, wirya, piti, dan pasat. Faktor lainnya lagi adalah samadhi dan upeka. Ketujuh faktor ini telah diajarkan dengan jelas oleh Sang Maha Muni yang Maha Tahu. Bila dikembangkan dan dilatih, menghasilkan pengetahuan luhur, kepadaman kilesa, dan penerangan sempurna. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Pada suatu ketika, Sang Pelindung menjenguk yang Arya Moggallana dan yang Arya Kassapa yang sedang menderita sakit. Beliau membabarkan 7 faktor pencapaian penerangan. Beliau berdua merasa gembira atas pembabaran itu dan sembuh dari sakit di saat itu pula. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Suatu ketika, Sang Dhammaraja sendiri menderita sakit, meminta yang Arya Cundadera mengulang sutta itu dengan seksama. Beliau merasa gembira dan sembuh dari sakit itu. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Penyakit telah dimusnahkan oleh ketiga petapa agung tersebut yang telah mencapai ketidakmunculan secara tetap sebagai kilesa yang telah dimusnahkan oleh Sang Jalan. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga Anda sejahtera selalu. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama melakukan latihan meditasi. Silakan untuk duduk dengan posisi yang nyaman dan tegak, serta mengambil objek meditasi yang biasa digunakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama jika melakukan meditasi. Meditasi dimulai.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana yang akan disampaikan oleh Atasilani Arawinda Dirani. Kepada Atasilani, saya persilakan. Cek. Cek, cek. Ya baik, Bapak Ibu, baik itu yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti di via Zoom. Marilah kita bersama-sama merangkapkan kedua telapak tangan kita di depan dada, seraya menghormati guru junjungan kita, Sang Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabbatahawe sapurisa cajanti nakama lapayanti santo sukehena puhurta artahawa dukehena na ucawacang pandita dasayanti ti. Terpujilah Sang Bahagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bahagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bahagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Orang bajik membuang kemelekatan terhadap segala sesuatu. Orang suci tidak membicarakan hal-hal berkenaan dengan nafsu atau keinginan. Dalam menghadapi kebahagiaan ataupun kemalangan, orang bijaksana tidak menjadi kecewa maupun gembira. Dikutip dari Dhammapada Pandita Waga syair ke-83. Baik, sebelumnya selamat pagi. Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang baik ini, terutama bagi saya sendiri, karena ini pertama kalinya saya hadir di Wihara Samagiwirya, dan tentunya sebelum kita lanjut ke tema yang apa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Atasilani Arawinda Dirani. Saya berasal dari Lombok Barat. Mungkin ada yang pernah ke Lombok, Bapak Ibu semuanya? Suatu saat semoga bisa berkunjung ke Lombok. Nah, tentunya mungkin Bapak Ibu sudah pada tahu ya, tema apa yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang kebahagiaan dalam menerima diri sendiri. Nah, kebahagiaan di sini adalah sangat identik sekali dengan kesehatan. Kesehatan yang baik, kreativitas yang baik, bahkan pekerjaan yang baik. Nah, contohnya, apabila Bapak Ibu memiliki suatu pekerjaan, terus pekerjaan tersebut tidak cocok untuk Bapak Ibu kerjakan, apa yang terjadi? Nah, penderitaan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, dengan kita memiliki kreativitas yang baik, pekerjaan yang baik, tentunya kita akan merasa bahagia. Karena kita sudah bekerja dengan lancar, sudah memiliki kreativitas yang baik, nah tentunya kita akan merasa bahagia. Karena kebahagiaan ini adalah emosi dari masa kini, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Nah, dengan kita memiliki kebahagiaan ini, tentunya kita akan memiliki suatu kedamaian. Nah, tentunya dengan seseorang yang tidak memiliki kedamaian, apa yang terjadi? Penderitaan. Karena seseorang tersebut tidak memiliki rasa kedamaian di dalam diri mereka masing-masing. Nah, dengan seseorang yang memiliki kedamaian, tentunya mereka akan bisa mengendalikan pikiran mereka, ucapan mereka, bahkan perilaku mereka. Dengan seseorang yang tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, perilaku mereka,
bahkan tindakan mereka, maka apa yang terjadi? Mereka akan berbuat tidak baik. Nah, tentunya itu akan menimbulkan suatu penderitaan di dalam seseorang tersebut. Bahkan di dalam salah satu bukunya Bhante Ajahn Brahm yang berjudul Hello Happiness, mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca buku tersebut. Di sana mengatakan bahwa kebahagiaan ini adalah tidak dicari ke sana kemari. Nah, apa yang dimaksud oleh Bhante Ajahn Brahm memberikan pernyataan kepada kita semua, bahkan bahwa kebahagiaan ini adalah tidak dicari ke sana kemari. Bhante mengajarkan kita bahwa kita selalu bersyukur apa yang sudah kita miliki. Bahkan Bhante memberikan pernyataan seperti itu supaya kita syukur, supaya kita apa yang kita miliki di dalam diri kita ini kita bersyukur. Nah, dengan kita mengurangi nafsu dan keinginan-keinginan kita terhadap apa yang tidak bisa kita miliki, tentunya kita akan merasa damai di dalam diri kita. Nah, contohnya sekarang, apabila Bapak Ibu mengharapkan suatu barang, suatu hal-hal yang tidak bisa Bapak Ibu miliki. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu tidak bisa memiliki barang tersebut, apa yang terjadi? Penderitaan. Karena apa? Karena di dalam diri kita semua ini memunculkan keinginan-keinginan yang tidak bisa kita miliki. Nah, dengan kita mengurangi nafsu, keinginan-keinginan di dalam diri kita, tentu kita akan merasa damai. Nah, karena dengan kita mengurangi, dengan apa pernyataan yang diberikan oleh Bhante Ajahn Brahm dalam buku yang berjudul Hello Happiness, di sana mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak dicari ke sana kemari. Bhante itu memberikan pernyataan kepada kita bahwa kita hendaknya harus bersyukur setelah apa yang sudah kita miliki. Nah, dengan kita mempunyai rasa syukur, ya tentunya kita akan merasa damai dan bahagia di dalam diri kita ini. Di dalam diri kita ini. Nah, bahkan sebenarnya kebahagiaan ini sederhana saja. Dengan kita memiliki pikiran yang baik, dengan kita mengelola pikiran kita ke hal-hal yang baik, tentunya itu akan merasa bahagia di dalam diri kita ini. Nah, dengan kita memiliki pikiran yang baik, dengan kita memiliki tindakan yang baik, tentunya kita akan merasa bahagia. Nah, karena sesuatu kebahagiaan ini tidak bisa kita cari, baik itu berbentuk barang, baik itu berbentuk uang, dan lain sebagainya. Karena kebahagiaan ini adalah cukup kita bisa melihat ke dalam diri kita. Dengan kita bersyukur apa yang kita miliki, dengan kita bersyukur dengan hal-hal yang baik yang sudah kita miliki, tentunya itu akan merasa bahagia. Dengan kita merasakan hal-hal yang baik di dalam pikiran kita, tentunya kita akan merasa hal-hal yang baik akan selalu menghampiri ke kita. Bahkan ada salah satu cerita di mana kisah Sang Buddha dan 500 orang biku, yang di mana Sang Buddha dengan 500 seorang biku ini diminta oleh seorang Brahmana untuk tinggal di wihara Weranja. Nah, kan tetapi seorang Brahmana ini lalai dalam mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan mereka yang berada di wihara Weranja. Sehingga penduduk yang berada di wihara Weranja ini mengalami kelaparan. Karena seorang Brahmana ini, mereka itu lalai dalam mempersiapkan makanan yang mereka butuhkan. Akan tetapi para biku dan Sang Buddha yang tinggal di wihara Weranja ini tidak berputus asa dengan apa yang mereka alami pada saat tinggal di wihara tersebut. Kan tetapi setiap hari para penjual kuda ini mendanakan padi-padian yang harus mereka butuhkan dalam untuk melanjutkan apa aktivitas-aktivitas mereka di wihara tersebut. Nah, jarak beberapa hari setelah mereka tinggal di wihara Weranja, mereka pun pindah ke wihara Jetawana. Nah, umat yang berada di wihara Jetawana ini sangat antusias sekali menyambut kedatangan Sang Buddha dan para biku di wihara Jetawana ini. Umat yang berada di wihara Jetawana ini mendana makanan sangat mewah sekali ya, dengan menyambut kedatangan Sang Buddha dan 500 orang biku ini berkunjung ke wihara Jetawana. Nah, setelah beberapa saat makan makanan yang tidak dimakan oleh para biku ini, dengan sekelompok orang yang mengikuti Sang Buddha dan para biku ini pun memakan makanan yang tidak dimakan oleh para biku tersebut. Nah, setelah mereka makan dengan sangat kelaparan sekali,
setelah beberapa saat mereka pun beristirahat. Nah, setelah mereka beberapa saat istirahat, mereka pun membuat suatu keributan di sana. Kelompok yang mengikuti Sang Buddha dengan 500 orang biku ini, mereka pun membuat keributan di sana setelah mereka beristirahat dengan cara bernyanyi, bersiul, dan membuat keributan lainnya dengan sekelompoknya yang berada di wihara Jetavana tersebut. Akan tetapi pada saat sore hari, Sang Buddha ini pun datang di tengah-tengah kerumunan para biku yang melaporkan tentang apa yang mereka lakukan pada saat setelah selesai istirahat. Nah, para biku pun melaporkan bahwa orang-orang yang ikut ke wihara Jetavana ini membuat keributan. Nah, mereka dengan membuat keributan setelah mereka selesai makan. Nah, pada saat sekelompok yang mengikuti para biku ini pada saat tinggal di wihara Weranja, mereka pun pada saat di sana karena mereka sangat merasa kekurangan, karena kan kekurangan yang disiapkan oleh seorang Brahmana ini adalah tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Nah, kan tetapi pada saat mereka mengikuti Sang Buddha dan 500 orang biku ke wihara Jetavana, mereka pun mendapatkan apa yang mereka inginkan di sana, sehingga mereka membuat suatu keributan yang tidak mereka bisa kendalikan. Kemudian para biku ini melaporkan kepada Sang Buddha bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terus pada saat itu para biku pun melaporkan bahwa dengan keributan yang mereka lakukan di sana adalah tidak bisa dikendalikan. Mereka berbuat seenaknya dengan kelompok mereka sendiri. Kemudian Sang Buddha pun mengatakan bahwa itu adalah sifat alamiah dari orang bodoh. Nah, bahwasanya pada saat mereka tinggal di wihara Weranja dengan melihat kekurangan-kekurangan yang mereka alami di sana, mereka dengan berbuat sopan di sana, dengan berbuat baik, dengan berbuat yang sangat tidak diharapkan pada saat mereka pindah ke wihara Jetavana. Kan tetapi pada saat mereka pindah ke wihara Jetavana, setelah dari wihara Weranja, mereka pun dengan memiliki kecukupan yang baik, sehingga mereka di sana membuat keributan yang tidak bisa dikendalikan. Nah, akan tetapi beda lagi dengan para biku. Para biku dimanapun mereka berada, mereka akan tetap bijaksana dengan mengetahui bahwa ini tidak baik untuk saya lakukan, bahwa ini baik untuk saya lakukan. Nah, kenapa para biku demikian? Karena mereka bijaksana, karena mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka lakukan. Nah, dengan seseorang ini yang melakukan keributan-keributan ini karena mereka tidak menimbulkan kebahagiaan. Maksud saya, mereka itu tidak menimbulkan kebijaksanaan di dalam diri mereka, sehingga mereka membuat keributan yang tidak bisa dikendalikan, baik itu oleh Sang Buddha maupun oleh para biku. Nah, kita bisa ambil makna dari cerita ini bahwasanya bagaimanapun kita berada, dimanapun kita berada, bahwasanya kita harus bijaksana. Kita harus bisa melihat bahwasanya dimanapun kita berada, kita harus mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Seperti arti Dhammapada yang saya kutipkan pada awal tadi, bahwasanya orang bajik akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk lakukan. Bahwa kita akan mengetahui sebenarnya hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan itu akan membuat suatu penderitaan bagi diri kita sendiri. Nah, karena kebahagiaan di sini adalah kita akan mengetahui bahwasanya kalau kita tidak memiliki kesadaran di dalam diri kita, tentunya kita akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu dengan seseorang yang memiliki kesadaran di dalam diri kita, tentunya kita akan waspada bahwasanya dengan kita meningkatkan kesadaran, meningkatkan kebijaksanaan dalam diri kita, maka hal tersebut kita tidak akan menjatuhkan kita ke hal-hal yang tidak baik. Nah, maka dari itu di dalam salah satu konsep kama bahwasanya apa yang kita lakukan, maka dengan hal-hal baik yang kita lakukan tentunya kita akan menuai hasil kebahagiaan. Nah, contohnya pada kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu sudah mempunyai niat yang baik
kesempatan yang baik untuk datang ke wihara dengan melakukan kebajikan, begitu dengan puja bakti, meditasi, dan tentunya sekarang dengan mendengarkan Dhamma Desana, ya tentunya itu akan mendapatkan hasil yang baik. Bapak Ibu merasa bahagia karena mempunyai kesempatan untuk datang ke wihara dalam melakukan kebaikan. Nah, dengan seseorang memiliki kesadaran, dengan seseorang memiliki kewaspadaan, tentunya mereka akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk mereka lakukan. Bahkan di dalam salah satu sutta, yaitu Anguttara Nikaya, kelompok 5, halaman 14, dijelaskan bahwa ada 5 yang harus seseorang miliki untuk mendorong seseorang melakukan ke hal yang lebih baik. Nah, yang pertama itu adalah kekuatan keyakinan, yang kedua kekuatan perhatian, maksud saya kekuatan semangat, yang ketiga kekuatan perhatian, yang keempat yaitu kekuatan pikiran atau keteguhan konsentrasi, nah yang terakhir yaitu kekuatan kebijaksanaan. Nah, yang pertama kekuatan keyakinan. Nah, dengan seseorang memiliki kekuatan keyakinan, tentunya mereka akan melakukan hal-hal yang baik dengan menumbuhkan kekuatan keyakinan di dalam seseorang tersebut. Nah, karena Bapak Ibu sudah yakin untuk melakukan perbuatan baik, datang ke wihara dengan melakukan puja bakti, meditasi, dan tentunya sekarang mendengarkan Dhamma Desana, tentunya itu juga Bapak Ibu menumbuhkan keyakinan bahwasanya dengan Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, tentu Bapak Ibu sudah memiliki pikiran bahwa dengan saya yakin bahwa saya dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik untuk datang ke sini, saya akan yakin untuk mendapatkan itu, bahwa mendapatkan suatu hasil atau kebahagiaan di dalam diri saya. Nah, seseorang yang memiliki kekuatan keyakinan, tentunya mereka akan bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Karena apa? Karena seseorang tersebut memiliki kekuatan keyakinan. Nah, beda lagi kalau orang yang tidak yakin. Tidak mungkin mereka menyelesaikan pekerjaannya itu dengan baik. Karena apa? Karena seseorang tersebut tidak memiliki keyakinan di dalam diri mereka. Nah, dengan kita memiliki keyakinan, maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik. Tentunya akan mencapai kesuksesan dengan apa yang mereka lakukan. Yang kedua, yaitu kekuatan perhatian. Maksud saya kekuatan semangat. Nah, seseorang yang mempunyai kekuatan semangat, tentunya mereka akan melakukan hal-hal yang baik. Nah, contohnya Bapak Ibu sekarang yang hadir di wihara ini, tentunya dengan memiliki semangat, memiliki kekuatan semangat, tentunya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, dengan seseorang yang tidak memiliki kekuatan semangat, tentunya kita tidak akan bisa berada di sini untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, dengan seseorang yang memiliki kekuatan semangat, tentunya akan mendapatkan hasil yang baik dari apa yang mereka lakukan. Nah, dengan semangat yang rajin untuk mereka melakukan kebaikan, dengan kekuatan yang baik untuk mereka lakukan, dengan menimbulkan semangat di dalam diri mereka, ya tentunya mereka akan mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, dengan mereka menumbuhkan kekuatan semangat di dalam diri mereka masing-masing, ya tentunya itu akan mendapatkan hasil yang baik juga. Karena apa? Karena sudah melakukan kebaikan dengan menumbuhkan keyakinan, menumbuhkan semangat di dalam orang tersebut. Yang ketiga yaitu kekuatan perhatian. Seseorang yang memiliki kekuatan perhatian tentunya akan mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Seseorang yang memiliki kekuatan perhatian tentunya akan mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi tentunya tidak akan mereka ulangi kembali. Nah, beda lagi dengan seseorang yang tidak memiliki perhatian, mereka akan mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dengan seseorang yang kurang memiliki kekuatan semangat, tentunya mereka akan mengeluarkan ego terlebih dahulu. Misalnya mereka mempunyai masalah karena mereka tidak menumbuhkan keperhatian di dalam diri mereka, tentunya mereka akan mengeluarkan ego terlebih dahulu. Tidak membuat keputusan-keputusan yang baik, tetapi mereka membuat keputusan yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka itu kurang perhatian. Dengan kita semua menumbuhkan kekuatan perhatian di dalam diri kita, tentunya itu akan menyelesaikan bahwa permasalahan yang sudah kita hadapi tidak akan kita ulang kembali. Karena apa? Karena kita sudah
memperhatikan bahwa permasalahan-permasalahan ini sudah saya hadapi. Tentunya seseorang tersebut akan mencari jalan keluar, bagaimana caranya supaya permasalahan ini tidak mereka hadapi kembali. Nah, dengan seseorang yang memiliki kekuatan di dalam diri seseorang tersebut, ya tentunya mereka tidak akan mengulangi kembali permasalahan apa yang sudah mereka dapatkan pada saat mengalami hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat yaitu kekuatan konsentrasi atau keteguhan pikiran. Nah, dengan seseorang yang sering melakukan meditasi, berlatih meditasi, tentunya akan mengetahui bahwasannya kehidupan ini adalah tidak terlalu optimis maupun pesimis. Nah, karena apa? Karena dengan kita melatih konsentrasi atau keteguhan pikiran kita ini, tentu kita akan mengetahui bahwasanya kita tidak akan terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kita akan mengetahui bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, bahwa pasti ada perubahan-perubahan. Nah, dengan demikian maka kesempatan yang baik untuk Bapak Ibu lakukan kali ini sangat baik sekali ya, karena mungkin kita tidak tahu nanti malam, besok atau lusa kita akan meninggal. Nah, dengan Bapak Ibu mempunyai kesempatan untuk melakukan kebaikan, setidaknya jangan ditunda-tunda ya. Kalau memang ada kesempatan untuk berbuat baik, silakan untuk melakukan hal-hal baik tersebut. Nah, karena kita tidak bisa, karena kita tidak tahu bahwasanya nanti besok atau kapan kita akan meninggal. Nah, dengan kita sudah menabur kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, tentunya itu akan mendapatkan kebahagiaan di dalam seseorang yang melakukan kebaikan tersebut. Yang terakhir yaitu kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan di sini adalah dengan seseorang memiliki kekuatan kebijaksanaan, tentunya mereka akan mengetahui bahwasanya pekerjaan apapun yang mereka lakukan, mereka akan tahu bahwa ini yang baik atau yang tidak baik untuk mereka lakukan. Nah, dengan seseorang yang memiliki kekuatan kebijaksanaan, tentunya mereka akan dalam mereka melakukan suatu pekerjaan, tentunya mereka akan mengambil pikiran yang positif. Nah, kenapa mereka mengambil pikiran yang positif? Karena mereka tidak akan menjatuhkan diri mereka ke hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan seseorang tersebut memiliki kekuatan kebijaksanaan, tentunya seseorang tersebut dalam mengambil suatu tindakan, baik itu tindakan yang tidak baik ataupun tindakan yang baik. Nah, karena orang bijaksana ini sudah mengetahui, dengan saya mengerjakan suatu pekerjaan ini, tentunya saya tidak akan menjatuhkan diri saya sendiri maupun orang lain. Nah, karena itu seseorang yang dengan penuh kebijaksanaan dalam mengambil suatu tindakan itu, mereka akan berpikir positif. Dengan mereka berpikir positif, tentunya mereka akan mengetahui, dengan saya mengambil suatu pekerjaan ini, tentunya saya tidak akan menjatuhkan diri saya sendiri maupun orang lain. Nah, itu orang yang tetapi beda lagi, kalau orang yang tidak bijaksana, tentunya mereka akan mengambil suatu tindakan yang ceroboh dengan mereka tanpa memikirkan diri sendiri dan tanpa memikirkan orang lain. Nah, sekali lagi saya katakan bahwasanya kekuatan kebijaksanaan ini adalah akan mengetahui bahwasanya apa yang baik dan apa yang tidak baik kita lakukan itu akan kita mengerti. Dengan kebijaksanaan ini, pekerjaan apapun yang kita lakukan tentunya akan mendapatkan hasil yang baik dan bijaksana juga. Jadi penting sekali untuk kita ketahui bahwasanya dengan kita mempunyai pikiran yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Jadi dengan kita melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan dengan tanpa memikirkan tanpa memikirkan hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan, nah, tentunya itu akan membuat suatu hal yang tidak baik, baik itu untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Nah, karena kebahagiaan ini adalah kita tidak akan bisa dapati apabila kita tidak merasa cukup terhadap diri kita sendiri. Kadang seseorang terus menumbuhkan keyakinan-keyakinan yang terus menumbuhkan keinginan-keinginan mereka ke hal-hal yang tidak mereka bisa dapatkan.
Nah, dengan keinginan-keinginan tersebut tentunya itu akan membuat seseorang menjadi menderita. Karena apa? Karena mereka tidak cukup dan tidak bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Nah, dengan seseorang yang merasa cukup, merasa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, tentunya mereka akan merasa bahagia, damai terhadap dirinya sendiri. Nah, dengan seseorang memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang baik, tentunya mereka akan merasa berkecukupan. Karena apa? Karena mereka sudah memiliki pikiran yang baik dan tidak menjatuhkan dirinya sendiri ke hal yang tidak baik. Jadi dengan seseorang yang memiliki pikiran yang baik, tentunya mereka akan merasa bahagia dengan apa yang mereka lakukan. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu semua sudah hadir, walaupun tidak begitu banyak. Nah, dengan protokol yang masih kita jaga dengan protokol yang sudah kita terapkan ini, masih kita berjalan dengan lancar. Nah, tentunya dengan apa yang Bapak Ibu lakukan pada kesempatan hari ini, itu yang akan Bapak Ibu tuai nanti dengan hasil yang kebahagiaan. Karena apa? Karena Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang baik dengan melakukan kebaikan untuk datang ke wihara. Jadi dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini, itu akan Bapak Ibu tuai nanti. Nah, seperti salah satu perumpamaan mengatakan bahwa Bapak Ibu menanam jagung, tentunya nanti hasilnya akan memetik jagung. Bukan Bapak Ibu menanam jagung, akan tetapi suatu saat nanti Bapak Ibu memetik apel, bukan demikian. Nah, dengan kebajikan-kebajikan yang Bapak Ibu lakukan pada kesempatan hari ini, tentunya itu akan mendapatkan hasil yang bahagia atau hasil yang baik juga di suatu saat nanti. Baik, semoga dengan apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini dapat bermanfaat. Teruslah berbuat baik, semangat dalam melakukan hal-hal baik. Semoga dengan apa yang saya sampaikan pada hari ini mendapatkan hasil yang baik, semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabbe sata bahawantu suki tata, semoga semua makhluk berbahagia. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Baik, terima kasih atas Dhamma Desana yang telah disampaikan. Karena masih pukul 10, mungkin atas Silani apakah berkenan jika ada tanya jawab? Atau langsung ditutup saja? Baik, terima kasih untuk atas Silani Arawinda Dirani. Semoga dengan Dhamma Desana yang telah disampaikan dapat membuat kami semua semakin semangat menempuh jalan mulia berunsur 8. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, untuk Puja Bakti minggu depan, tanggal 6 Februari 2022, Dhamma Desana akan diisi oleh Samanera Bodhicaro. Bagi para umat yang ingin hadir, dapat mengisi daftar hadir yang akan di-share di grup WA Samagi Wirya, atau juga dapat konfirmasi melalui nomor admin Samagi Wirya yang telah tertera di akun Instagram Samagi Wirya. Selanjutnya, terkait dengan dana paramita, Bapak Ibu saudara-saudari sedama dapat melakukan dana paramita di kotak dana yang telah tersedia di Dhammasala atas, atau bagi Bapak dan Ibu yang tidak hadir di wihara secara langsung, bisa mentransfer ke akun rekening Samagi Wirya yang tertera di tayangan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk membacakan Parita Patidana halaman 122.
Handamayang patidanang karomase punya sidan nikatasa yananya nikata nime te sancabagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Dita mecap ya ditawa anye maca tawerino satta titanti lokasming te bumma catuyo nika pance kacatuwo kara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidanan me anumodan tute sayang ye cimang napaja nanti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu te sasasi catang subah. Marilah kita bacakan artinya bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kulakukan kini atau di waktu yang lain melimpah kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa, seperti ayah dan ibuku, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersukacita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersukacita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian, serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita menutup puja bakti pada hari ini dengan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan
Sabbe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpul lutut dan beranjali karena Atasilani berkenan meninggalkan Dhammasala. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama, demikian puja bakti pada hari ini telah usai. Kami himbau bagi para umat untuk tetap menjaga kesehatan. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih, terimalah salam kasih dalam Dhamma. Soti Hotu, Namo Buddhaya.